Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran sosiologi. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Terima kasih. Ibu absen dulu ya. Tati Nurhayati, Relita, Samara, Lulu. Alhamdulillah hadir semua. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar ya? Oke, kalau begitu siapkan buku paketnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, adakah yang ingin kalian tanyakan tentang materi yang minggu kemarin telah kita pelajari? Tentang apa, ada yang ingat? Iya, betul sekali, tentang gejala sosial. Jika tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap paham semua ya tentang materi gejala sosial. Baik, hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Silahkan buka buku paketnya halaman 119. Yang tidak membawa bisa bergabung dengan teman sebelahnya ya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang sosialisasi. Nah, sosialisasi ini merupakan salah satu proses yang ada di lingkungan masyarakat. Tujuan belajar kita hari ini itu untuk mengetahui apa itu sosialisasi dan macam-macam dari sosialisasi. Sebelumnya ada yang ingin berpendapat tidak tentang sosialisasi itu yang seperti apa? Oke, bagaimana Lulu? Silahkan. Iya, seperti yang dikatakan Lulu bahwa sosialisasi itu merupakan proses penyesuaian diri sebagai anggota masyarakat dengan lingkungan masyarakat. Nah, mengapa penyesuaian ini perlu? Karena di lingkungan masyarakat itu terdapat nilai, kemudian norma, budaya atau aturan-aturan lainnya yang mengatur masyarakat. Nah, sehingga dengan begitu kita mampu untuk mengetahui apa aja sih yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, contohnya itu tentang etika. Jadi etika ini merupakan suatu penilaian kita terhadap masyarakat. Maksudnya masyarakat itu menilai kita dari etika kita. Jadi etika ini seperti apa sih Bu contohnya? Etika ini contohnya seperti cara berbicara kita, tutur kata kita, bahasa kita, kemudian cara berpakaian kita, kemudian perilaku kita kepada orang dewasa. Nah, itu semua kita peroleh dengan sosialisasi. Sehingga sosialisasi ini merupakan proses belajar individu dengan lingkungan masyarakat, sehingga dengan itu nanti individu dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Betul sekali. Nah, kita ibaratkan ini individu dan ini masyarakat. Jadi namanya individu berarti perorangan ya, dan masyarakat berarti sekelompok orang, betul. Jadi ketika individu ingin bergabung ke masyarakat, ketika langsung bergabung tanpa individu ini tahu apa yang ada di masyarakat, apakah bisa klop dengan masyarakat? Iya, tidak bisa. Karena apa? Karena individu ini tidak mengetahui apa yang ada di masyarakat. Jadi untuk diterima di masyarakat, individu itu harus mengetahui nilai-nilai apa saja yang ada di masyarakat, kemudian aturan-aturan apa aja yang ada di masyarakat. Nah, jadi dengan sosialisasi ini kita dapat mengetahui apa aja sih yang ada di masyarakat, kemudian menentukan juga cara kita bertindak di masyarakat agar sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, seperti itu. Nah, sehingga sosialisasi ini untuk individu itu merupakan sarana pengenalan atau penyesuaian terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, sedangkan untuk masyarakat dengan sosialisasi ini merupakan suatu pewarisan atau sarana pelestarian nilai dan norma yang berlaku di masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya.
Nah, itu dia tentang pengertian sosialisasi. Jadi, sosialisasi merupakan proses belajar individu dengan lingkungannya, sehingga individu itu dapat berpartisipasi dengan masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Betul. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang macam-macam dari sosialisasi. Nah, macam-macam sosialisasi ini apa aja, Bu? Jadi, macam-macam sosialisasi ini dapat kita lihat dari bentuk sosialisasi, kemudian tipe dari sosialisasi, dan pola sosialisasi. Kita akan ulas satu persatu ya, mulai dari bentuk sosialisasi terlebih dahulu. Jadi, bentuk sosialisasi ini ada dua macam anak-anak. Yang pertama sosialisasi primer, dan yang kedua sosialisasi sekunder. Ada yang ingin menjelaskan tentang sosialisasi primer? Oke, bagaimana Samara? Iya, betul sekali bahwa sosialisasi primer ini merupakan sosialisasi yang utama, atau sosialisasi ini sosialisasi yang pertama didapatkan individu di dalam lingkungan keluarga. Mengapa begitu? Karena individu lahir itu yang terdekatnya ya keluarga. Jadi sosialisasi pertama itu dilakukan oleh keluarga. Nah, apa yang ditanamkan oleh keluarga ini kemudian menjadi sebuah basic atau pegangan kita untuk terjun nantinya ke masyarakat, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya di keluarga ini kita diajarkan tentang nilai-nilai kesopanan. Kemudian ada tentang makan yang menggunakan tangan kanan. Kemudian ada tentang menerima sesuatu yang menggunakan tangan kanan, seperti itu. Nah, kemudian dilanjut dengan sosialisasi sekunder. Jadi, sosialisasi sekunder ini apa anak-anak? Iya, betul. Sosialisasi sekunder ini merupakan sosialisasi yang ada di luar lingkungan keluarga. Jadi sosialisasi sekunder ini merupakan sosialisasi yang ada di luar lingkungan keluarga, yang cangkupannya ini lebih luas. Seperti apa sih, Bu? Sepertinya teman, kemudian antar anggota kelompok, atau antar anggota apa seperti itu ya. Jadi individu ini dapat mengenal individu lain atau kelompok masyarakat lain yang lebih luas di luar keluarganya, seperti itu. Nah, berlanjut dengan tipe sosialisasi, yaitu ada formal dan informal. Jadi tipe sosialisasi ini ada dua. Yang pertama formal. Formal ini berarti sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Nah, contohnya apa? Ada yang bisa memberi contoh? Oke, bagaimana Relita? Iya, betul sekali. Contohnya yaitu proses sosialisasi yang ada di sekolah. Nah, di sekolah ini kita dapat belajar tentang apa yang mungkin sebelumnya diajarkan, atau kita mempelajari apa yang belum kita dapat di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Misalnya apa? Misalnya seperti prestasi, kemudian ada kemandirian, kemudian bisa disiplin. Nah, ini kita ajarkan di sekolah juga. Nah, kemudian yang sosialisasi informal merupakan sosialisasi yang bersifat kekeluargaan yang ada di lingkungan masyarakat maupun dalam pergaulan. Nah, contohnya ini apa? Contohnya pertemanan, kemudian komunitas atau antar anggota kelompok lainnya, atau anggota kelompok sosial lain. Nah, kemudian sosialisasi ini jika dilihat dari polanya, itu terdapat dua. Yang pertama pola represif, nah yang kedua pola partisipatori. Represif berarti apa? Iya, tepat sekali. Represif ini terdapat paksaan. Jadi sosialisasi represif ini merupakan sosialisasi yang ditandai dengan adanya hukuman. Ada yang bisa memberi contoh? Ya, bagaimana Lulu? Iya, tepat sekali. Jadi sosialisasi represif ini di dalamnya itu ada hukuman jika perilaku kita tidak sesuai, seperti itu. Ada sanksi-sanksi. Contohnya apa? Tadi Lulu menyebutkan bahwa ketika kita mendapat nilai yang kurang bagus,
maka dapat hukuman dari orang tua. Iya, betul sekali, karena orang tua mungkin menginginkan kita untuk dapat nilai yang sekian, tapi ternyata kita tidak dapat mencapai itu, sehingga orang tua memberi hukuman-hukuman yang dapat kita terima. Kemudian pencurian, kemudian ada bandar narkoba yang ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi sosialisasi represif ini tujuannya untuk menyelaraskan kembali agar perilaku dengan apa yang diharapkan masyarakat itu dapat sejalan, seperti itu. Nah, kemudian berbanding terbalik dengan yang partisipatori. Jadi partisipatori ini kebalikannya dari represif. Jika represif itu hukuman, kalau partisipatori ada apanya, anak-anak? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, ada reward atau penghargaan. Jadi sosialisasi ini menekankan pada proses penanaman nilai-nilai dengan objek sosialisasi itu merupakan objek yang aktif, yang berpartisipasi. Jadi contohnya ini, ketika kita mendapat nilai bagus, maka orang tua akan mengapresiasi kita dengan memberikan hadiah, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan mengulas sedikit tentang materi kita hari ini, yaitu pengertian sosialisasi dan macam-macam sosialisasi, untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi kita pada pagi hari ini. Tadi Ibu mengatakan bahwa sosialisasi itu dilakukan oleh lembaga berwenang dengan aturan-aturan tertentu. Nah, ada yang bisa menjawab sosialisasi yang Ibu maksud itu sosialisasi apa? Oke, silahkan Relita. Betul sekali, sosialisasi formal. Jadi sosialisasi formal merupakan salah satu bentuk dari tipe sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang dengan aturan-aturan tertentu. Nah, kemudian sosialisasi yang menekankan pada hukuman atau sanksi-sanksi tertentu dinamakan sosialisasi apa, anak-anak? Ayo, ada yang ingin menjawab? Iya, Samara. Betul sekali, sosialisasi represif. Jadi sosialisasi represif ini merupakan sosialisasi yang bersifat memaksa agar individu itu tetap berperilaku sesuai yang diharapkan. Nah, kalau tidak, maka ada hukuman-hukuman tertentu yang diterima oleh individu. Nah, kemudian ada yang ingin menyimpulkan tentang kegiatan belajar kita hari ini? Iya, Tati, silahkan. Betul sekali, bahwa hari ini kita belajar tentang pengertian dan macam dari sosialisasi. Nah, proses sosialisasi ini merupakan proses belajar individu dengan lingkungan masyarakat, sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Kemudian untuk macamnya sendiri itu dapat dilihat dari bentuk, kemudian tipe, dan pola yang masing-masing telah kita pelajari ya. Oke, baik anak-anak, karena waktu sudah habis, untuk tugas minggu depan silahkan kalian menulis tentang sosialisasi apa yang pernah kalian dapat dan klasifikasikan apakah termasuk sosialisasi primer atau sekunder, atau partisipatori, atau mungkin formal. Nah, kemudian disertai dengan alasannya. Baik, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai ketemu di pertemuan yang akan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.